Halo semuanya, kenalin aku Helena Noviani Surya dari kelas 10C absen 13. Video kali ini aku bakal membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Nah, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Selamat menonton. Latar belakang masuknya Islam di Pulau Jawa. Nah, menurut para sejarawan, Islam masuk di Pulau Jawa itu diawali dengan datangnya para pendakwah. Dan respon masyarakat Jawa itu sangat baik dan ramah sehingga agama Islam mudah diterima di sana. Dan dapat dibuktikan juga dengan ditemukannya makam Maimun bin Hibatullah dan Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini berdiri sekitar tahun 1500-an menurut para ahli dan diawali dengan mundurnya atau hancurnya Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1478. Nah, mundurnya Kerajaan Majapahit ini juga menyebabkan agama Hindu-Buddha semakin surut dan pada saat itu juga Islam juga sudah mulai masuk di Pulau Jawa. Adalah Raden Patah. Nah, Raden Patah ini juga berjuang dalam menyebarkan agama Islam tentunya. Diawali dengan penerapan hukum Islam di dalam dirinya dan kemudian menyebarkannya di Demak. Dan setelah itu dia diangkat menjadi adipati oleh Brawijaya V. Dan akhirnya Demak menjadi kerajaan yang terkenal karena perdagangan dan penyebaran Islamnya. Di balik semua itu juga tentu ada hambatan dan strategi yang dilakukannya. Hambatannya adalah karena adanya unsur-unsur agama lama yang masih ada serta kurangnya penerimaan masyarakat karena pasti beberapa ada yang masih menganut agama Hindu-Buddha. Selain itu juga strateginya yang hancur karena pertarungan dengan Portugis. Dan strategi yang dilakukannya adalah sikapnya yang terbuka dan mau menerima bantuan dari beberapa pihak, terutama Wali Songo. Dan kemudian juga adanya sikap terbuka dan mau menerima budaya lama dalam menghadapi untuk menyebarkan agama Islam. Nah, selain itu nilai-nilai hidup yang dapat diambil dari tokoh Raden Patah adalah dia orang yang sangat toleransi, kemudian dia mau terbuka dan percaya dengan bantuan orang lain. Sifatnya yang toleransi karena kita tinggal di Indonesia dengan berbagai suku, adat, ras, dan budaya, tentu kita juga harus punya sifat yang toleransi. Dan percaya pada orang lain dan mau terbuka untuk menerima dari bantuan orang lain. Itu juga sangat berguna karena kita manusia itu makhluk sosial dan butuh bantuan dari orang lain. Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram ini berdiri setelah hancurnya Kerajaan Demak. Dan diawali dengan adanya muncullah Kerajaan Pajang yang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya. Dan setelah Sultan Hadiwijaya meninggal digantikan oleh Pangeran Benowo. Dan kemudian Sutawijaya itu menggantikan Ki Gede Pamenahan. Dan kekuasaan Sutawijaya itu semakin besar. Dan akhirnya dapat merebut Istana Pajang dan segera memindahkannya ke Mataram. Perjuangannya dalam menyebarkan Islam juga dilakukan dengan prinsip Islam menjadi nomor satu bangsa. Dan di balik itu juga ada hambatan dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan dan strategi yang dilakukannya. Hambatannya adalah tekanan politik yang terjadi di Kerajaan Mataram dan juga adanya kurangnya penerimaan masyarakat tentang agama Islam. Dan strategi yang dilakukannya adalah dengan wawasan-wawasan politik yang dimilikinya, ia melakukan berbagai cara untuk menghadapi tekanan politik itu dan terus berjuang melawan-lawannya dan menarik perhatian para tokoh-tokoh yang dapat membantunya dalam menyebarkan Islam. Hidup yang dapat diambil dari tokoh Sultan Agung yaitu kebijaksanaannya dalam memimpin Kerajaan Mataram hingga dapat mencapai masa keemasan dan dapat memperluas wilayahnya, serta dalam perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Dan juga sifatnya yang pantang menyerah dan sifat kepemimpinannya yang luar biasa dan berwibawa. Dan nilai hidup dari Sultan Agung ini juga relevan bagi hidup kita sehari-hari. Karena jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, pastinya juga harus punya sifat kepemimpinan yang baik dan juga harus punya kebijaksanaan diri. Kesultanan Banten ini gimana sih awal berdirinya? Kesultanan Banten ini awalnya ada pada tahun 1526 ketika Kerajaan Demak itu memperluas wilayahnya dengan menjadikan wilayah-wilayah yang ditempati itu sebagai pelabuhan dan menjadi kawasan perdagangan. Nah, kemudian
di balik itu ada tokoh yang bernama Maulana Hasanuddin yang berperan di dalamnya. Nah, Maulana Hasanuddin ini kemudian mendirikan benteng yang bernama Surosowan. Dan benteng ini akhirnya berkembang menjadi Kesultanan Banten. Hambatannya adalah persaingan dalam merebut kekuasaan dan juga persaingan politik. Nah, di balik itu semua tentu Maulana Hasanuddin ini juga sudah punya strategi untuk menghadapinya. Strategi yang dilakukan olehnya yaitu dengan mengubah politik di Kesultanan Banten yang awalnya dengan prinsip agama Hindu-Buddha dengan diubahnya dengan prinsip agama Islam. Nah, selain itu juga ia mengislamkan Kesultanan Banten atau mengislamkan daerah Banten. Strateginya yang sangat luar biasa. Nah, menurut saya itu sangat relevan juga bagi hidup kita, bahwa di hidup kita itu ketika untuk melakukan sesuatu kita harus punya rencana atau strategi sehingga apa yang kita inginkan itu juga dapat berhasil dan dapat kita raih. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon ini menurut berita Tom Pires 1513 berada di bawah Kerajaan Demak. Nah, menurut sebuah sumber karya Pangeran Arya Cirebon bahwa Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati itu datang sekitar tahun 1470 dan kemudian mengajarkan Islam. Perjuangannya dalam menyebarkan Islam ini menurut saya unik dan menarik karena ia menerapkan adat dan budaya lokal yang ada dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu datang dari kerajaan Pakuan, serangan dari Pakuan, dan juga faktor eksternalnya itu datang dari perlawanan Portugis. Nah, yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati adalah dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukannya dengan tujuan untuk menjaga keamanan baik skala nasional maupun regional dan juga untuk menjaga Kesultanan Cirebon dari serangan luar. Sifat kepemimpinannya dia juga taat beragama dan juga dia menyebarkan Islam dengan konsep budaya lokal. Nah, itu juga sangat relevan bagi hidup kita sebagai generasi muda karena akhir-akhir ini di masa globalisasi banyak sekali pengaruh globalisasi yaitu budaya asing yang masuk di Indonesia. Dan dari yang dilakukan Sunan Gunung Jati ini kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun banyak budaya asing ada, kita harus tetap mencintai atau tidak melupakan budaya lokal yang ada di Indonesia atau budaya kita sendiri. Itu tadi penjelasan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.